warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang materi lanjutan, yakni elastisitas dan hukum Hooke. Nah, apa itu elastisitas dan bagaimana konsep dari hukum Hooke? Silahkan saksikan penjelasan Ibu pada materi berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat dan semangat selalu ya. Nah, untuk kali ini pembahasan kita tentang elastisitas dan gaya pegas. Nah, sekarang kalian lihat dulu gambar yang ada pada layar kalian. Tuh, jadi ini namanya adalah gambar shock breaker yang kuning ini. Nah, tentunya kalian pernah melihat ini pada motor kalian masing-masing, bukan? Ya, nah sekarang fungsi dari shock breaker ini tuh apa sih sebenarnya dan apa hubungannya ketika Ibu tampilkan di materi kita kali ini. Nah, jadi shock breaker atau bahasa lainnya adalah peredam kejut. Ini berfungsi pada saat atau bermanfaat ketika kita melewati jalan yang gundukannya tinggi atau ada polisi tidurnya atau jalan yang berlubang. Nah, ketika kita melewati jalan yang seperti tadi, tentunya motor kita itu terasa terguncang, bukan? Nah, sebenarnya ketika ada shock breaker ini, maka guncangan yang kita rasakan ketika melewati jalan tersebut itu akan diserap atau diredam oleh shock breaker ini, sehingga redamannya tadi, serapan kejutannya tadi dari guncangan jalan yang kita lewati itu akan diubah menjadi gerakan elastis. Nah, maka dari itu shock breaker ini merupakan salah satu manfaat dari materi elastisitas. Nah, sekarang apa itu elastisitas? Nah, elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk aslinya setelah gaya yang diberikan ke benda tersebut hilang. Nah, lantas kalau yang tidak kembali ke bentuk semula ketika diberikan gaya, apa namanya? Betul, nama lawannya dari elastis itu adalah plastis. Nah, sekarang dari 4 gambar benda ini, kalian tentukan yang manakah yang merupakan benda yang sifatnya elastis dan yang manakah benda yang merupakan sifat dari plastis. Ya, betul sekali. Jadi, benda yang memiliki sifat elastis itu adalah gambar karet belang dan pegas, sedangkan benda yang memiliki sifat plastis itu adalah gambar dari plastisin dan tanah, seperti itu. Nah, kemudian untuk pembahasan dari tegangan. Jadi, tegangan ini pembahasannya seperti ini. Gaya yang terlalu besar dan batas elastisnya terlampaui menyebabkan perubahan bentuk dari benda. Jadi, ketika gaya yang diberikan pada suatu benda itu menyebabkan benda tersebut berubah bentuk dan besar dari gaya tadi terhadap luas penampang dari suatu benda. Itulah yang dinamakan dengan tegangan. Dan tegangan dilambangkan dengan sigma kecil. Lambangnya seperti ini. Rumusnya adalah F dibagi dengan A. Nah, sedangkan regangan ini adalah hasil dari perubahan bentuk benda akibat tegangan. Nah, kemudian regangan ini berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Seperti misalnya pegas, kalian tarik sebesar gaya F, kemudian pegas tadi tentunya bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang tadilah yang dinamakan dengan regangan. Dan besarnya regangan atau disimbolkan dengan E adalah delta L per L. Delta L ini adalah selisih antara panjang akhir dengan panjang mula-mula dibandingkan dengan panjang mula-mulanya. Nah, kemudian untuk modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan pada suatu benda. Nah, modulus elastisitas Young ini lambangnya adalah E kapital, rumusnya sigma dibagi dengan E. Nah, selanjutnya kita bahas tentang grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Jadi, hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas, ini semakin besar gayanya yang diberikan, maka pertambahan panjang pegasnya juga semakin besar. Jadi sifatnya linier atau berupa garis lurus. Seperti titik O ke A ini berupa garis lurus ketika gaya diberikan pada suatu
pegas ya. Nah, jadi O ke A ini merupakan garis lurus. Nah, kemudian ketika gaya pada pegas tadi ditambah lagi melewati atau melampaui titik A, maka ini sudah melewati batas linearitasnya atau melewati batas elastisitas dari pegas tersebut. Nah, jadi bentuknya tidak berupa garis lurus lagi sehingga A sampai ke B. Jadi titik A ke B ini masih merupakan daerah elastis, jadi O ke B ini masih merupakan daerah elastis, namun dari O ke A ini ketika gaya diberikan, maka bendanya tadi masih bisa kembali ke bentuk semula, kemudian ketika ditambah lagi gaya, melampaui titik A atau melampaui batas linearitasnya, maka benda tersebut masih bisa kembali ke titik semula, namun tidak seperti awal, seperti itu. Nah, kemudian ketika gaya tadi diberikan lebih besar lagi atau ditambah lagi hingga melewati titik B, maka benda tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula. Makanya dinamakan daerah plastis jika gaya yang diberikan melewati titik B. Jadi, kalau gaya tersebut ditambah terus hingga ke titik C, maka benda tersebut akan mencapai titik patahnya, seperti itu. Jadi, setiap benda itu pasti memiliki sifat elastisitas dan bisa juga akan menjadi plastis ketika dia melewati titik patahnya. Nah, jadi kalau dari grafik O ke B itu adalah daerah elastis yang mana benda tersebut bisa kembali ke bentuk semula, dan jika melewati B alias dari B ke C, maka ini dinamakan daerah plastis, dan di titik C ini adalah titik patahnya. Nah, kemudian ini ada gambar pegas. Nih, jadi gambarannya seperti ini. Ini pegas, posisi awalnya. Kemudian diberikan gaya sebesar F, maka pegas tersebut akan merenggang dan mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjangnya inilah dinamakan dengan delta X. Nah, jadi rumusan atau hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas inilah kita kenal dengan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu membahas tentang gaya pegas, yakni F sama dengan K dikali delta X. Jadi F-nya ini adalah gaya pegas, K-nya ini adalah konstanta pegas, sedangkan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Nah, adapun F P sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat ini merupakan energi potensial pada pegas. Seperti itu. Selanjutnya untuk susunan pegas. Susunan pegas seperti halnya rangkaian listrik juga tersusun secara seri dan secara paralel. Namun untuk secara seri rumusannya berbanding terbalik dengan listrik ya. Nah, jadi kalau seri pada pegas rumusnya adalah 1 per K seri sama dengan 1 per konstanta 1 ditambah 1 per konstanta 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk susunan paralel langsung dijumlahkan saja, yakni Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah selanjutnya. Nah, ini adalah trik cepat untuk susunan seri pada pegas. Jadi kalian tidak perlu membalik lagi setelah menghitung. Jadi langsung saja K seri sama dengan cari KPK-nya dari konstanta tersebut dibagi dengan jumlah pembagian dengan KPK-nya. Selanjutnya kita bahas contoh soal 1. Suatu pegas akan bertambah panjang 10 cm jika diberi gaya 30 Newton. Tentukan pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 21 Newton. Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. F1-nya sama dengan 30 Newton, maka X1-nya itu sebesar 10 cm. Nah, pertanyaannya, jika F2-nya 21 Newton, maka berapakah pertambahan panjang pegasnya atau pada kondisi X2-nya itu berapa? Nah, kalian lihat bahwa di sini pegas yang kita gunakan itu sama, maka tentu saja konstanta pegasnya juga sama, yakni K. Sehingga bisa kita abaikan untuk konstanta pegasnya. Dan tentunya kalian ingat dari hukum Hooke bahwa F sama dengan K dikali delta X, artinya bahwa F itu sebanding dengan
X, sehingga rumusnya menjadi F1 per F2 sama dengan X1 per X2, sehingga mencari X2 sama dengan F2 dibagi F1 dikali dengan X1, yakni 21 kali 30 dibagi 30 dikali dengan 10, hasilnya adalah 7 cm. Nah, sekarang untuk contoh soal 2, gambarnya kalian perhatikan, di sini ada K1, K2, dan K3. Jika konstanta pegas K1 dan K2 itu adalah 3 Newton per meter dan K3-nya adalah 6 Newton per meter, tentukan besar konstanta pada susunan pegas. Jadi pegasnya ini susunannya sudah campuran. Nah, tentunya kalian lihat bahwa K1 dengan K2 ini adalah paralel, maka kalau paralel langsung saja dijumlahkan, K1 ditambah K2. K1 dan K2-nya tadi sama-sama 3, sehingga 3 tambah 3 sama dengan 6. Sedangkan K3-nya adalah 6. Nah, karena K1 dan K2 tadi dijadikan paralel, sehingga dengan K3 ini berupa seri. Nah, ingat trik rumus untuk K serinya itu adalah KPK dibagi jumlah pembagian dari KPK. Nah, 6 dengan 6, KPK-nya tentu saja kan 6. Jadi tulis saja 6 dibagi 1 ini dari KPK-nya 6, dibagi dengan 6 adalah 1, ditambah 6 dibagi 6 yang ini, jadinya 1 juga, sehingga 6 bagi 1 tambah 1, 2, hasilnya adalah 6 bagi 2 sama dengan 3. Itu contoh soal 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 3. Perhatikan gambarnya seperti contoh soal 2 tadi juga ya. Nah, 3 pegas identik dengan konstanta pegas K. Jadi K1, K2, dan K3-nya ini nilainya adalah K. Disusun seperti pada gambar. Ketika diberi beban 100 gram, jadi masanya ini adalah 100 gram, sistem pegas bertambah panjang 0,75 cm. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan dari nilai K. Nah, sekarang kita tahu bahwa K1 dan K2 ini adalah paralel, sehingga kita cari dulu K paralelnya, yakni K ditambah K menjadi 2K. Sedangkan K3-nya ini juga K. Nah, lalu kita cari K totalnya atau K serinya menggunakan rumusan ini saja. Sehingga untuk K serinya, yakni untuk 2K dengan K, ini kan KPK-nya adalah 2K. Maka kita tulis KPK-nya 2K di atas ini. Dibagi, dapat 1 ini dari KPK dibagi dengan KP. Jadi 2K dibagi dengan 2K hasilnya adalah 1. Sedangkan yang dapat 2 ini dari 2K sebagai KPK-nya tadi dibagi dengan K. Hasilnya adalah 2. Sehingga menjadi 2 per 3 K. Nah, karena masanya tadi adalah 100 gram, maka kita cari dulu F-nya. Nah, F di sini kan satuannya sama besar dengan gaya berat, sehingga rumusan dari gaya berat itu kan massa dikali G. Maka massanya adalah 100 gram dikali atau diubah menjadi kilogram menjadi 0,1, sedangkan G-nya adalah 10, berarti 0,1 dikali 10. Hasilnya adalah 1 Newton. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa nilai K serinya tadi adalah 2 per 3K, sedangkan F-nya adalah 1 Newton. Maka dari rumus hukum Hooke bahwa F sama dengan K dikali delta X, maka kita masukkan F sama dengan K-nya tadi adalah 2 per 3K dikali dengan X. Nah, pertanyaannya kan tentukan nilai K. Maka dari rumus ini kita cari K. Maka akan menjadi K sama dengan F dengan 3-nya kita kali menjadi 3F per 2X. Maka 3 dikali F-nya adalah 1 sama dengan 3 kali 1, 3 per 2 dikali X. X-nya tadi 0,75 cm. Kita ubah ke dalam bentuk meter, sehingga 2 dikali 0,75 cm diubah ke meter itu berarti 0,0075 dikali dengan 2 menjadi 0,015, sehingga kalau dibagi hasilnya adalah 200 Newton per meter, seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan Ibu terkait elastisitas dan hukum Hooke. Adapun contoh soal yang Ibu berikan tadi cuma 3 soal saja, dan untuk contoh soal pada materi berikutnya atau pembahasan yang berikutnya akan Ibu berikan pada video selanjutnya. Dan untuk latihan pada minggu ini kita liburkan dulu ya.
Jadi kalian hanya mempelajari terkait materi saja, dan untuk minggu depan baru Ibu berikan contoh soal serta soalnya lagi. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat belajar.